I believe that you are fine same like teacher. Ya, teacher yakin, teacher percaya kamu semua baik-baik saja sama seperti teacher. Alright, my students, today we will continue about our thematic lesson. Ya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita. But before it, ya, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut, seperti biasa, teacher mengundang kamu atau teacher mengajak kamu untuk berdoa bersama-sama dengan teacher. So, let's fold your hands, close your eyes, and bow your head. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing. Now we want to study. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Thank you. Okay, alright my students, we will start our lesson. Baiklah anak-anak teacher, kita akan memulai pelajaran kita ya. Hari ini kita akan belajar dari buku tematik 1C, subtema 4, pembelajaran 4. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020. Oke, hari ini kita akan belajar tentang 4 hal ya. There are 4 things that we want to learn for this time. Ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah membuat kalimat tentang kegiatan pada malam hari. Dan yang kedua, menghias gambar menggunakan biji-bijian. Dan yang ketiga, kita akan belajar menunjukkan benda berkurang atau bertambah. Dan yang terakhir, the last, kita akan belajar menyebutkan kebiasaan yang baik pada malam hari. Oke anak-anak teacher, inilah 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Oke, let us start with the first topic. Kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu membuat kalimat tentang kegiatan pada malam hari ya. Kita akan belajar membuat kalimat tentang kegiatan pada malam hari. Nah, kata-katanya teacher sudah sediakan. Kata yang pertama adalah belajar, kata yang kedua adalah bintang, dan kata yang ketiga adalah gosok gigi. Jadi berdasarkan kata-kata yang sudah teacher sediakan ini, kita akan membuat kalimat ya. 3 kata berarti kita harus membuat 3 kalimat. Misalnya dari kata belajar, dari kata bintang, dan gosok gigi. Tetapi ingat, kalimat yang harus kita buat ini harus berhubungan dengan kegiatan malam hari ya. Oke, kita mulai dari kata yang pertama. Kata yang pertama adalah belajar. Oke, siapa yang bisa membuat kalimat dari kata belajar? Tapi ingat, kalimatnya harus berhubungan dengan kegiatan pada malam hari. Yang pertama adalah belajar. Ayo, siapa yang bisa buat? Oke. Belajar. Kalimatnya adalah iya. Kita harus rajin belajar setiap hari, ya. Kita harus rajin belajar setiap hari. Kemudian yang kedua dari kata bintang. Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat dari kata bintang? Misalnya, ya, kita bisa melihat bintang di langit pada malam hari. Dan yang terakhir, gosok gigi. Ayo, siapa yang bisa membuat kalimat dari kata gosok gigi? Iya, good job. Sebelum tidur, kita sebaiknya gosok gigi terlebih dahulu ya. Jadi inilah beberapa kata dan kalimat yang berhubungan dengan kegiatan pada malam hari. Oke, paham ya anak-anak teacher? Jadi kalau nanti misalnya teacher berikan kata, kamu harus bisa membuat kata itu menjadi sebuah kalimat yang berhubungan dengan kegiatan malam hari. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Next. Yang kedua, kita akan belajar menghias gambar menggunakan biji-bijian ya. Kita akan belajar bagaimana cara menghias gambar menggunakan biji-bijian. Oke, supaya lebih jelas, let's open your thematic book page 101. Coba buka buku tematiknya halaman 101 ya. Di sini ada
Ayo berkreasi. Nah, teacher akan bacakan, kamu dengarkan teacher dengan baik ya. Oke. Ayo berkreasi. Apakah kamu masih ingat cara membuat prakarya dari biji-bijian? Biji-bijian ditempelkan sesuai dengan pola gambar. Kamu juga dapat menggunakan biji-bijian untuk menghias gambar yang sudah diwarnai. Nah, kita juga bisa menggunakan biji-bijian untuk menghias gambar yang sudah diwarnai. Nah, caranya seperti berikut ya. Misalnya kita siapkan dulu kertas, kemudian pena. Oh, bukan pena ya, nanti tapi pensil ya. Karena ketika kita menggambar, kita menggunakan pensil terlebih dahulu ya, oke? Nah, kita siapkan kertas gambar, kita siapkan pensil ya. Setelah itu kita boleh menggambar. Misalnya kalau kita ingin menggambar bunga, kita boleh gambar bunga. Kalau kita ingin menggambar pohon, boleh gambar pohon dan lain sebagainya. Nah, di sini di buku kita halaman 101 ini adalah menggambar bunga. Nah, setelah digambar maka diwarnai. Mewarnai menggunakan pensil warna, menggunakan krayon juga bisa ya. Oke, lalu setelah digambar dan setelah diwarnai, maka selanjutnya adalah kita tempel menggunakan biji-bijian untuk memperindah karya kita tersebut ya. Kita tempelkan biji-bijian supaya lebih enak dipandang, supaya lebih cantik, lebih indah. Seperti itu ya, Nana teacher. Oke, paham ya? Ya. Next, kamu juga dapat menambahkan hiasan lain, misalnya daun atau ranting kering. Tempelkan dengan hati-hati. Jemurlah hasil karyamu agar cepat kering. Berikut contoh prakarya yang sudah jadi. Setelah kita gambar, setelah kita warnai, dan kita tempelkan biji-bijiannya, maka sebaiknya kita jemur. Supaya apa? Supaya lebih cepat kering. Di sini ada contoh suatu karya yang sudah selesai. Nah, di sini adalah ini gambarnya ya, anak teacher. Nah, gambar yang sudah diwarnai. Jadi gambar ini sudah diwarnai, kemudian dihiasi menggunakan daun kering. Ini hiasan menggunakan daun kering ya. Dan yang kemudian hiasan biji kopi. Nah, jadi yang hitam-hitam ini adalah merupakan biji kopi. Jadi, selain dari biji-bijian, kita juga dapat menghias gambar menggunakan daun kering, ranting, akar, dan lain sebagainya ya. Oke, paham ya anak-anak teacher? Next, kita akan belajar menunjukkan benda berkurang atau bertambah. Nah, kita diharapkan mampu menunjukkan benda itu berkurang atau bertambah. Oke, now let's open your thematic book page 103 ya. Coba buka buku tematiknya halaman 103. Sudah anak-anak teacher? Sudah dibuka? Oke, kita baca sama-sama ya. Pembelajaran 5. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar manakah yang menunjukkan benda bertambah? Gambar manakah yang menunjukkan benda berkurang? Lingkarilah jawaban yang tepat. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kita baca dulu teksnya ya. Adi mempunyai 2 permen. Nina memberi Adi 1 permen. Permen Adi ... Nah, pada awalnya Adi ini dia memiliki 2 permen ya, permennya ada 2. Kemudian kakaknya Adi ini yang bernama Nina memberi Adi 1 permen lagi. Nah, sekarang apakah permen Adi berkurang atau bertambah? Iya, very good. Bertambah. Pada awalnya permen Adi ada 2, kemudian diberikan oleh Nina 1 lagi. Maka sekarang permen Adi bertambah. Jadi berapa nak? Jadi 3 ya.
2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi permen Adi sekarang ada 3. Oke? Kita lanjut pada gambar yang kedua ya. Ini adalah gambar yang kedua. Kue di piring ada 5. Made dan Tony memakan 2 kue. Kue di piring titik-titik. Nah, pada mulanya kue di piring ada 5 ya. Kuenya ada 5. Kemudian Made dan Tony mereka memakan 2 kue ya. Mereka makan 2 kue. Jadi sekarang kue di piring itu bertambah atau berkurang? Ayo, bertambah atau berkurang? Iya, berkurang ya. Karena pada mulanya ada 5. Kemudian Made dan Tony memakan 2. Berarti berkurang kan? Sekarang kuenya tinggal berapa? 5 dikurang 2 sama dengan 3 ya. Dari 5 menjadi 3 berarti berkurang. Paham ya anak-anak teacher? Gampang kan? Iya, betul. Oke, next. Kita lanjut ya anak-anak teacher. Ayo berhitung. Keluarga Nina sedang makan malam. Ibu Nina menyajikan 12 potong tempe. Tempe itu lalu dimakan 5 potong. Berapa sisa tempe sekarang? Iya. Ketika makan malam, Ibu Nina menyajikan 12 potong tempe. Nah, tempe itu lalu dimakan 5 potong. Apakah tempe itu sekarang bertambah atau berkurang? Iya, berkurang. Tinggal berapa tempenya sekarang? Iya, kita bisa lihat caranya. Kamu bisa lihat cara mengerjakannya seperti berikut ini. Sisa tempe dapat dihitung dengan pengurangan. Kamu bisa menggunakan gambar. Lalu gambar dicoret sesuai bilangan pengurang. Ya, pada awalnya tempenya ada 12 ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini tempe pada awalnya ya. Tempenya mula-mula ada 12. Kemudian dimakan. Iya, dimakan 5. 5 yang dimakan berarti kita coret 5 tempenya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang yang dicoret ini tidak perlu kita hitung lagi. Jadi, sisa tempe yang masih ada sekarang tinggal berapa? Ayo, kita hitung yang belum dicoret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, tempe yang masih sisa yang belum dimakan ada 7. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi, sisa tempe tinggal 7. Oke? Pengurangan juga bisa dilakukan dengan menghitung mundur. Contoh, 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, kita juga bisa mendapatkan hasilnya dengan cara menghitung mundur. Misalnya, tempenya tadi ada 12. Berarti kita tulis sampai 12 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis. Atau kalau misalnya mau ditulis dari angka 1 juga boleh ya. Misalnya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 boleh ya. Kemudian dari 12 ini dari jumlah total tempenya dikurang 5. Dikurang 1 tinggal 11. Dikurang 2 tinggal 10. Dikurang 3 tinggal 9. Dikurangi 4 tinggal 8. Dikurangi 5 tinggal 7. Jadi tempe yang masih tersisa ada 7 ya. Sama kan? 7 ya. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Oke, next. Paham ya anak-anak teacher? Bisa ya? Oke. Setelah makan malam, tempe di meja tersisa 7.
keluarga Nina memakan 7 tempe sambil menonton televisi. Berapa sisa tempe sekarang? Nah, ternyata setelah keluarga Nina makan malam dan menyisakan 7 tempe, mereka juga menonton televisi sambil memakan sisa tempe tersebut. Nah, tadinya tempenya masih ada 7 kan? Kemudian keluarga Nina memakan 7 tempe tersebut. Sekarang tempenya tinggal berapa? Apakah tempenya bertambah atau berkurang? Yang pastinya berkurang. Tinggal berapa? Iya, mula-mula 7 kan? Tempenya tinggal 7 kan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ya. There are 7, ya. Ada 7. Kemudian yang dimakan ada 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dimakan 7. Berarti 7 dikurang 7 sama dengan 0 ya. Sekarang tempenya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada yang tersisa. Sudah habis ya. 0. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi, tempe sekarang sudah habis. Jadi, tempe yang dimasak oleh ibu, disajikan oleh ibu sekarang sudah habis. Ya kan? Pertamanya tadi 12. 12 dikurang 5 tinggal 7. Nah, yang 7 ini kemudian dimakan. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Sekarang tempenya sudah habis ya. Sudah tidak ada lagi. Oke? Paham ya anak-anak teacher? Sekarang kita lanjut. Let's open our thematic book page 104 ya. Halaman 104. No. Page 105 ya. Coba buka bukunya halaman 105, halaman 105. Oke? Di sini ada seperti latihan ya, anak-anak teacher. Kamu boleh kerjakan ini sendiri ya, karena tadi sudah teacher jelaskan, jadi teacher harap kamu sudah bisa mengerjakan ini sendiri. Nah, untuk jawabannya jangan lupa teacher tunggu di kolom komentar ya. Kamu boleh menjawabnya di kolom komentar. Oke, next. Ayo berdiskusi. Nina melakukan kebiasaan baik ketika makan malam bersama keluarga. Berikut kebiasaan Nina ketika makan malam. Nah, ketika makan malam, Nina ternyata melakukan kebiasaan baik. Apa saja kebiasaan baik Nina? Ayo kita baca dan kita perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi ini semua adalah kebiasaan baik yang Nina lakukan pada malam hari. Yang pertama adalah membantu menyiapkan makan malam. Dan yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini merupakan suatu keharusan ya. Kita harus mencuci tangan sebelum makan. Kita harus mencontoh kebiasaan baik Nina ini supaya tangan kita bersih, kita pun sehat. Oke? Kemudian yang ketiga, makan secukupnya. Nah, misalnya ketika kita makan, jangan kita langsung mengambil makanan itu sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan akhirnya tidak habis. Itu tidak boleh ya. Kita ambil saja makanan secukupnya. Kita harus mencontoh kebiasaan baik yang Nina lakukan. Oke? Paham ya anak-anak teacher? Ya, jadi teacher harap berdasarkan pembelajaran kita ini, kamu boleh mengambil hal-hal yang baik. Kemudian kamu bisa lakukan di rumah bersama dengan keluarga ya. Oke, baiklah anak-anak teacher. Sampai di sini pembelajaran kita. Sekarang teacher mau berikan tugas ya. Untuk tugasnya, kamu kerjakan, kamu selesaikan. Ayo berlatih halaman 102 ya, 102. Ayo berlatih halaman 102 dan ayo berlatih halaman 106, 106 ya. Jadi ada dua tugas yang harus kamu kerjakan hari ini. Kemudian kalau sudah selesai jangan lupa langsung dikirimkan ke teacher. Oke? Paham ya anak-anak teacher? Bisa ya dikerjakan ya.
Okay, alright my students, I think that's all about our lesson today. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Teacher percaya, teacher yakin kamu paham apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Right my students, before we close our lesson today, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, teacher mengajak kamu kembali untuk berdoa bersama-sama dengan teacher. So let's fold your hands, close your eyes, and bow your head. Let's pray. Right. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Lord Jesus, we thank you that we have done our lesson for today. And now we want to continue our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus, we pray to you. Amen. Amen. Okay, thank you. Alright, my students, see you next time and God bless you. Bye-bye.